Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel buat teman-teman yang sudah setia menemani saya di channel YouTube ini. Dan welcome buat teman-teman yang baru gabung. Kali ini kita masuk lagi pada seri kuliah online. Ya, jadi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu sistem persamaan linear. Nah, terkait sistem persamaan linear, persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang menyatakan hubungan sama dengan dan hanya memiliki satu variabel berpangkat 1. Bentuk umum persamaan linear satu variabel adalah AX tambah B sama dengan C. Untuk A, B, C adalah elemen bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Selanjutnya, persamaan linear dua variabel adalah persamaan yang mengandung dua variabel dengan pangkat masing-masing variabel sama dengan 1. Bentuk umum persamaan linear dua variabel adalah AX tambah BY sama dengan C. Untuk A, B, C elemen bilangan real dan A tidak sama dengan 0, B tidak sama dengan 0. Jadi sistem persamaan linear adalah kumpulan dari persamaan-persamaan linear. Jadi ada beberapa persamaan-persamaan linear. Nah, ini saya sudah jelaskan mengenai persamaan linear satu variabel dan persamaan linear dua variabel. Jadi adik-adik sudah bisa lihat kan perbedaan dari persamaan linear satu variabel dan persamaan linear dua variabel. Selanjutnya, kita bahas mengenai sistem persamaan linear dua variabel, yaitu pasangan dua persamaan linear dua variabel atau lebih yang ekuivalen dengan bentuk umum. Nah, jadi ini bentuk umumnya. Jadi tanda kurung kurawal itu ya, itu menyatakan atau simbol dari menyatakan bahwa dia adalah suatu sistem. Nah, di sini misalkan sistem persamaan linear dua variabel AX ditambah BY sama dengan P dan CX ditambah DY sama dengan Q. Untuk A, B, C, D, P, dan Q adalah elemen bilangan real dan A, B, C, D itu tidak sama dengan 0. Dengan penyelesaian simultan atau serentak terpenuhi oleh pasangan terurut X0, Y0, dinamakan sistem persamaan linear dua variabel atau yang biasa disingkat dengan SPLDV. Oke, sampai di sini sudah bisa diingat ya, atau sudah bisa dipahami ya bagaimana bentuk umum dari suatu sistem persamaan linear dua variabel. Oke, kita lanjut. Nah, cara metode penyelesaian SPLDV. Jadi ada beberapa metode penyelesaian SPLDV diantaranya metode grafik, metode substitusi, dan metode eliminasi. Nah, masih ada lagi beberapa metode, namun pada video kali ini kita akan fokus ke tiga metode ini, yaitu metode grafik, metode substitusi, dan metode eliminasi. Untuk itu tetap semangat dan siapkan catatan terbaikmu. Metode grafik adalah metode penyelesaian SPLDV yang dilakukan dengan cara menggambar grafik dari kedua persamaan tersebut yang kemudian menentukan titik potongnya. Sampai di sini bisa dipahami ya. Metode grafik ya. Perhatikan dua sistem persamaan linear berikut. Nah, ini adalah contoh dari SPLDV ya. Misalnya Y sama dengan 2X dikurang 1, Y sama dengan negatif X ditambah 5. Nah, solusi dari sistem ini adalah himpunan pasangan terurut yang merupakan solusi dari kedua persamaan. Grafik garis menunjukkan himpunan penyelesaian dari masing-masing persamaan dalam sistem. Oleh karena itu, perpotongan kedua garis adalah
gambar dari penyelesaian sistem. Nah, di sini adik-adik bisa lihat di sebelah kanan. Jadi kita gambarkan dulu ya untuk persamaan Y sama dengan 2X dikurang 1. Itu kita bisa lihat ya garisnya. Kita bisa lihat, adik-adik bisa lihat ya, ini adalah garis dari persamaan ya, garis yang terbentuk dari persamaan Y sama dengan 2X dikurang 1. Kemudian ini adalah hasil dari persamaan Y sama dengan negatif X tambah 5. Setelah kita gambarkan ternyata ada titik potongnya ya, ditemukan titik potongnya. Kemudian inilah, dari titik potong itulah kita menemukan solusi dari sistem tersebut. Jadi titik potongnya adalah 2,3 ya. Jadi solusi dari sistem persamaan tersebut adalah 2,3. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, untuk menggambarkan grafik adik-adik sudah tahu ya. Jadi masing-masing cari titik bantu ya dari X maupun Y, kemudian nanti akan diperoleh titik-titiknya seperti itu. Oke, semoga bisa dipahami. Next, kita lanjut. Hubungan yang mungkin di antara sebuah sistem, kemiringan dari masing-masing grafik, dan penyelesaian persamaan ditunjukkan pada tabel berikut. Jadi ada beberapa model ya. Jadi sistemnya di sini bisa konsisten dan bebas ya. Jadi kalau sistemnya konsisten dan bebas, maka kemiringannya itu berbeda. Maka bentuk grafiknya itu adalah garis berpotongan di satu titik ya. Jadi penyelesaiannya ada satu ya. Seperti ini untuk konsisten dan bebas, dan contohnya yang sudah dijelaskan tadi ya. Jadi penyelesaiannya ada satu. Kemudian untuk sistem inkonsisten dan bebas atau berlawanan itu pasti kemiringannya sama, dan yang akan terjadi adalah bentuk grafiknya itu adalah garis sejajar, sehingga tidak ada penyelesaian atau tidak ada solusi ya. Kemudian untuk sistem yang konsisten dan bergantung, kemudian itu kemungkinan akan memiliki kemiringan yang sama, sehingga bentuk grafiknya itu saling berimpit, sehingga penyelesaiannya itu tak terhingga seperti itu ya. Jadi dalam bentuk sistem ini ya, sistem AX tambah BY sama dengan P, CX tambah DY sama dengan Q, itu banyak sekali kemungkinannya ya. Jadi bisa konsisten dan bebas, inkonsisten dan bebas atau berlawanan, dan konsisten dan bergantung ya. Oke, jadi bisa dipahami ya. Jadi ada beberapa model ya. Jadi ada beberapa kemungkinan ya. Jadi itu tadi dia bisa ada satu penyelesaian atau tidak ada penyelesaian, dan penyelesaiannya itu tak berhingga. Itu tergantung dari sistemnya ya. Kemudian ditentukan oleh kemiringan yang kita bisa lihat dari bentuk grafiknya. Oke, kita next. Kita masuk lagi pada metode yang kedua, yaitu metode substitusi. Nah, metode substitusi adalah metode penyelesaian SPLDV dengan cara menggantikan satu variabel dengan variabel dari persamaan yang lain. Langkah-langkahnya, yang pertama, pilih salah satu persamaan yang paling sederhana, kemudian nyatakan X sebagai suatu fungsi ya dari Y, atau Y sebagai fungsi dari X. Kemudian substitusikan X atau Y pada langkah 1 ya. Jadi langkah 1, hasil dari langkah 1 ini disubstitusikan ke persamaan yang lainnya. Untuk lebih jelasnya kita lihat, selesaikan sistem persamaan linear berikut ya. Jadi ada suatu sistem persamaan linear, yaitu 3X dikurang 2X sama dengan 7, itu persamaan pertama ya. Kemudian persamaan yang kedua, 2X ditambah 4Y sama dengan 10.
Misalkan variabel X yang dipilih pada persamaan 2, oke? Maka akan menjadi 2X ditambah 4Y sama dengan 10. Kemudian kita membuat variabel X ini sendiri ya di sisi sebelah kiri atau di ruas kiri. Sehingga 4Y itu kita pindah ruaskan ke sebelah kanan sehingga diperoleh 2X sama dengan 10 dikurang 4Y. Kemudian kita butuhkan hanya variabel X saja sehingga kita peroleh X sama dengan 5 dikurang 2Y. Ini dari mana? Karena koefisien X ya yang tadinya ada 2 ya, itu kita masing-masing kita bagi 2 ya. Jadi masing-masing ruas kita bagi 2. Jadi 2X dibagi 2 tersisa X, kemudian 10 dikurang 4Y itu dibagi 2 tersisa 5 dikurang 2X. Nah, biasa pada hakikatnya masing-masing ruas dibagi 2 ya. Tapi mungkin ada yang paham ketika saya mengatakan 2 ya, dari koefisien dari X itu 2 itu dipindah ruaskan ke sebelah kanan. Nah, mungkin ada yang paham ketika saya menggunakan kata-kata itu. Jadi semoga kalian paham ya. Dan saya rasa kalian paham karena metode substitusi ini tidak asing ya dengan kalian. Oke, sehingga diperoleh X sama dengan 5 dikurang 2Y. Kemudian substitusikan X ini ke dalam persamaan yang lain. Jadi karena kita gunakan tadi persamaan kedua, maka X ini ya, nilai X ini akan kita substitusikan ke persamaan pertama. Maka diperoleh X sama dengan 5 dikurang 2Y. Nah, kita substitusikan ke persamaan pertama, jadi 3 dikali 5 kurang 2Y dikurang 2Y sama dengan 7. Karena persamaan pertama itu kan 3X dikurang 2Y sama dengan 7. Substitusikan X, maka diperoleh 3 kali 5 dikurang 2Y dikurang 2Y kurang sama dengan 7. Sehingga tinggal distributifkan, berarti 3 kali 5, 15, 3 kali negatif 2Y, jadi negatif 6Y dikurang 2Y sama dengan 7. Operasikan yang sejenis sehingga diperoleh negatif 6Y dikurang 2Y itu negatif 8Y. Kemudian 15 ini pindah ruaskan ya. Jadi 7 dikurang 15 diperoleh negatif 8. Sehingga diperoleh negatif 8Y sama dengan negatif 8. Kedua ruas dikalikan dengan negatif sehingga hasilnya positif. Sehingga diperoleh Y sama dengan 1. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian substitusikan Y sama dengan 1 ke dalam salah satu persamaan ya. Nah, jadi kita masukkan saja ke persamaan awal karena kita ambil persamaan 2 tadi, maka silahkan substitusikan Y sama dengan 1 sehingga diperoleh X sama dengan 5 dikurang 2 kali 1 sama dengan 3. Sehingga diperoleh hasilnya untuk X itu sama dengan 3. Karena 5 dikurang 2 itu sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaian yang memenuhi kedua persamaan adalah 3,1. Sampai sini bisa dipahami ya. Selanjutnya kita masuk pada metode yang kedua, yaitu metode eliminasi. Di mana metode eliminasi adalah metode penyelesaian SPLDV dengan cara menghilangkan salah satu variabel. Langkah-langkahnya yang pertama, perhatikan koefisien X atau Y ya. Jadi perhatikan dulu koefisien dari X atau Y. Yang pertama, bagian A, jika koefisiennya sama ya. Jika koefisiennya sama, artinya koefisien X dan Y itu sama, maka lakukan operasi pengurangan untuk tanda yang sama. Oke, jadi misalkan koefisien X dan Y sama, kemudian tandanya sama, yaitu mungkin positif, maka lakukan operasi pengurangan untuk tanda yang sama. Kemudian
lakukan operasi penjumlahan untuk tanda yang berbeda. Misalkan koefisien X dan Y ini sama, tetapi koefisien X-nya negatif dan koefisien Y-nya positif. Maka lakukan operasi penjumlahan. Seperti itu ya, karena tandanya yang berbeda. Selanjutnya bagian B, jika koefisiennya berbeda, samakan koefisiennya dengan cara mengalihkan persamaan-persamaan dengan konstanta yang sesuai. Jadi ketika koefisiennya X dan Y ini berbeda, maka kita harus menyamakan koefisiennya dengan cara mengalihkan persamaan-persamaan tersebut dengan sebuah konstanta yang sesuai ya, sehingga koefisiennya sama. Kemudian setelah itu lakukan seperti langkah A tadi. Oke. Kemudian step berikutnya, lakukan kembali langkah 1 untuk mengeliminasi variabel lainnya. Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh metode eliminasi. Nah, di sini carilah nilai-nilai dari variabel X dan Y yang dapat memenuhi kedua persamaan berikut. Jadi ini ada persamaan 3 dan 4 ya. Dari sistem persamaan 3X dikurang 2Y sama dengan 7 dan 2X ditambah 4Y sama dengan 10. Nah, adik-adik bisa lihat nih koefisien dari variabel X dan Y. Nah, di sini cara menyelesaikannya, misalkan variabel yang akan dieliminasi adalah variabel Y. Jadi setelah kalian lihat variabel X dan Y, ternyata kalian lebih dominan ke untuk mengeliminasi variabel Y ya. Maka kita mau menyamakan koefisien masing-masing variabel Y. Nah, karena di sini kita lihat koefisien dari persamaan 3 ini negatif 2 dan koefisien persamaan 4 itu positif 4 ya. Maka kita perlu menyamakan koefisien tersebut. Maka persamaan 3 dikalikan dengan 2 dan persamaan 4 kita kalikan dengan 1. Sehingga kalau persamaan 3 kita kalikan 2, maka kita peroleh negatif 4 ya. Karena negatif 2 kali 2 negatif 4. Kemudian persamaan 4 tadi tetap kita kalikan 1 saja ya. Karena yang kita mau samakan itu koefisiennya adalah 4 ya. Jadi seperti itu ya. Sehingga diperoleh 3X dikurang 2Y sama dengan 7 dikalikan 2, hasilnya 6X dikurang 4Y sama dengan 14. Kemudian 2X tambah 4Y sama dengan 10 dikalikan 1, jadi hasilnya tetap ya, 2X tambah 4Y sama dengan 10. Nah, di sini adik-adik bisa lihat bahwa koefisien dari variabel Y sudah sama. Tinggal kita menentukan langkah selanjutnya ya, apakah dijumlahkan atau dikurangkan. Ternyata kita jumlahkan ya, karena yang kedua variabel di sini, yang pertama negatif dan yang kedua positif. Gitu ya. Jadi kita jumlahkan, maka diperoleh, jadi bisa dilihat ya, sehingga diperoleh 6X tambah 2X itu 8X, negatif 4 ditambah positif 4, Y itu sama dengan 0 ya. Kemudian 14 ditambah 10 itu hasilnya 24. Sehingga diperoleh persamaannya itu 8X sama dengan 24. Kemudian kita hanya menyisakan variabel X di sisi sebelah kiri ya, ruas kiri. Maka diperoleh X sama dengan 3 karena 24 dibagi dengan 8 itu sama dengan 3. Oke, selanjutnya substitusikan variabel X sama dengan 3 tadi yang kita peroleh ke dalam salah satu persamaan awal. Misalkan persamaan 3 ya. Jadi persamaan 3 itu 3X dikurang 2Y sama dengan 7. Maka kita substitusikan X sama dengan 3. 3 kali 3 dikurang 2Y sama dengan 7. Diperoleh 9 dikurang 2Y sama dengan 7. Kemudian operasikan yang sejenis ya. Jadi di sini 9-nya pindah ke ruas kanan, atau hakikatnya adalah masing-masing ruas dikurang dengan 9 karena kita mau menyisakan variabel X saja di ruas sebelah kiri. Sehingga diperoleh negatif 2Y sama dengan 7 kurang 9 sama dengan diperoleh lagi negatif 2Y sama dengan negatif 2, dan hasilnya
variabel Y sama dengan 1 ya. Jadi kedua ruas ini dikali dengan negatif, maka hasilnya yang akan diperoleh itu positif. 2 dibagi 2 itu sama dengan 1. Oke, bisa dipahami ya. Jadi himpunan penyelesaian dari sistem persamaan tersebut adalah 3,1. Oke, semoga bisa dipahami ya. Tetap semangat dan siapkan catatan terbaikmu. Kita masuk lagi ke persamaan ketergantungan linear dan ketidakkonsistenan. Jadi kita sudah bahas ketiga metode itu. Nah, saya di sini mau memperlihatkan bahwa dari persamaan tersebut ada yang saling ketergantungan linear dan juga ketidakkonsistenan. Maka ada dampak dari hal tersebut, dimana bila kedua persamaan mempunyai kemiringan atau slope yang sama, maka gambarnya akan terdapat dua kemungkinan, yaitu yang pertama, kedua garis adalah sejajar dan tidak mempunyai titik potong sehingga tidak ada penyelesaian. Kedua persamaan ini disebut dengan sistem persamaan linear yang tidak konsisten. Ini juga tadi sudah dibahas kilas ya di tabel yang saya munculkan tadi. Kemudian yang kedua, kedua garis akan berhimpit sehingga penyelesaian dalam jumlah yang tidak terbatas. Kedua persamaan ini disebut dengan sistem persamaan linear yang tergantung secara linear. Nah, sini Ibu, sebelumnya ini contohnya ya. Nanti kalian bisa cari ya, bisa latihan mandiri. Contoh yang pertama itu sistem persamaan 2x tambah 3y sama dengan 7, 4x tambah 6y sama dengan 12. Persamaan di atas ini ya, keduanya itu tidak konsisten karena kedua persamaan ini mempunyai slope yang sama tetapi intercept yang berbeda. Nah, ini bisa dilatihan ya di rumah, apakah betul ya bahwa kedua persamaan itu mempunyai slope yang sama. Oke, contoh yang kedua di sini untuk sistem persamaan 5x ditambah 2y sama dengan 10 dan 20x tambah 8 sama dengan 40. Kedua persamaan di atas adalah tergantung secara linear karena kedua persamaan ini mempunyai slope dan intercept yang sama sehingga kalau digambarkan akan berhimpit satu sama lain. Nah, silahkan adik-adik latihan mandiri di rumah ya, buktikan apakah kedua pernyataan ini benar. Oke, nah ini Ibu berikan sekilas grafik yang mungkin sejajar atau mungkin berhimpit. Nah, ini contohnya ya. Bisa dilihat kalau sejajar dia seperti ini, di gambar sebelah kiri maka tidak ada himpunan penyelesaiannya. Sedangkan kalau berhimpit ya, himpunan penyelesaiannya tak berhingga. Nah, contoh gambarnya di sebelah kanan. Jadi silahkan latihan mandiri di rumah, tetap semangat dan siapkan catatan terbaikmu ya. Oke, semoga bisa dipahami. Nah, ini adalah tugas ya mandiri di rumah untuk berlatih agar lebih paham. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear berikut dengan metode eliminasi dan substitusi. Oke, jadi ada 4 sistem persamaan linear. Oke, selamat mengerjakan tugasnya. Semoga lancar ya kerja tugasnya karena kan sudah dijelaskan juga bagaimana metode eliminasi dan substitusi itu. Oke. Jadi cukup sekian dulu untuk pertemuan kali ini mengenai SPLDV. Sampai jumpa di video berikutnya dengan materi yang berbeda. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.